Bayangkan kamu punya tetangga baru yang wajahnya cantik banget. Warnanya cerah kemerahan, mirip artis luar negeri. Tapi ternyata dia diam-diam suka masuk ke rumah kamu dan memakan semua isi kulkas kamu, sampai kamu dan keluarga kelaparan. Itulah gambaran paling pas buat ikan Red Devil yang sekarang lagi menjajah Danau Toba. Ikan ini mungkin kelihatan estetik kalau di dalam akuarium ruang tamu. Tapi di dalam luasnya Danau Toba, mereka adalah monster yang nggak punya belas kasihan. Kita sering banget bangga sama keindahan Danau Toba, yang jadi ikon pariwisata kelas dunia. Tapi di balik tenangnya permukaan airnya, ada sebuah perang besar yang sedang terjadi. Dan sayangnya, penduduk asli Danau Toba lagi kalah telak. Ikan Red Devil, atau kalau bahasa ilmiahnya disebut Cyclasoma labiatum, sebenarnya bukan penghuni asli Indonesia. Mereka ini ibarat turis dari Amerika Tengah, tepatnya dari Danau Nicaragua, yang datang tanpa diundang dan nggak mau pulang-pulang. Kenapa mereka bisa sampai ke Sumatera Utara? Jawabannya klasik tapi menyedihkan. Ulah manusia. Dulu, kemungkinan besar ada orang yang memelihara ikan ini di akuarium karena warnanya yang mencolok mata. Tapi karena bosan atau ikannya sudah terlalu besar, mereka melepaskannya ke danau dengan niat membebaskan makhluk hidup. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya luar biasa merusak. Ini ibarat kamu melepas satu ekor harimau lapar ke dalam kandang sapi yang nggak punya pertahanan diri. Kenapa Red Devil ini disebut penghancur? Mari kita pakai analogi dunia militer. Ikan asli Danau Toba, seperti ikan mas atau ikan mujair, itu ibarat warga sipil biasa yang hidup tenang. Sementara itu, Red Devil adalah pasukan komando yang sudah terlatih untuk perang. Mereka punya sifat agresif yang luar biasa. Mereka memakan telur ikan lain, memangsa bibit-bibit ikan yang baru menetas, bahkan berani menyerang ikan yang ukurannya lebih besar dari mereka. Bayangkan, satu ekor betina Red Devil bisa menghasilkan ribuan telur dalam sekali masa bertelur. Dan hebatnya lagi, mereka adalah orang tua yang sangat protektif. Dulu, nelayan di Danau Toba bisa pulang membawa ember-ember penuh berisi ikan mas atau ikan nila yang gemuk-gemuk. Tapi sekarang, kalau mereka menebar jaring, yang tersangkut justru ribuan ikan Red Devil yang ukurannya kecil-kecil dan penuh duri. Nelayan kita sering bilang kalau mereka itu panen duri. Kenapa kita susah banget menghentikan mereka? Karena Danau Toba itu luasnya bukan main, lebih luas dari Singapura. Red Devil juga punya kemampuan adaptasi yang gila. Kalau di film-film zombie, Red Devil ini adalah zombinya. Kamu bunuh 100, besok muncul 1000. Lalu gimana cara kita menghentikannya? Cara paling instan adalah kaling. Ikan Red Devil mulai diolah jadi tepung ikan untuk bahan pakan ternak. Ada juga yang mencoba mengolahnya jadi pupuk organik cair. Intinya, kita harus menciptakan nilai ekonomi dari musuh ini. Selain itu, kita butuh kesadaran kolektif. Jangan pernah sekali-kali melepas liarkan ikan hias atau ikan asing ke perairan umum tanpa riset mendalam. Jangan sampai karena kecerobohan kita, anak cucu kita nanti cuma bisa melihat gambar ikan mas Danau Toba di buku sejarah. Kita juga harus mendukung riset teknologi perikanan. Perjalanan buat memulihkan Danau Toba memang panjang, dan mungkin bakal makan waktu puluhan tahun. Tapi yang jelas, kita nggak boleh diam saja melihat iblis merah ini berpesta pora di rumah kita sendiri. Danau Toba sedang dalam bahaya, itu fakta. Tapi selama kita peduli dan mau bergerak, sekecil apapun itu, harapan itu masih ada. Mari kita jaga perairan kita, karena air adalah sumber kehidupan, bukan tempat sampah untuk ego manusia.